COVID-19 memang bukan penyakit dengan mortality rate yang tinggi, tetapi daya hancurnya terhadap perekonomian gak perlu diragukan lagi. Mungkin yang menjadi kekuatan utama dari COVID-19 ini adalah daya tularnya yang sangat cepat. Personnya bisa sangat cepat sehingga untuk mengantisipasi ini pemerintah mewajibkan untuk kalau di Indonesia namanya PSBB, di beberapa negara namanya lockdown. Dan itu yang membuat banyak orang, mungkin beberapa perusahaan harus melakukan efisiensi dengan meliburkan tanpa digaji beberapa karyawannya sehingga akhirnya mereka harus memikirkan alternatif cara mencari uang yang lain. Dan salah satu yang menarik adalah jadi beberapa orang yang selama ini itu udah trading saham, udah melakukan investasi saham, memanfaatkan momentum ini itu untuk menjadi seorang full time trader, untuk trading for living. Jadi mereka berharap keuntungan yang mereka hasilkan lewat trading itu bisa memenuhi kebutuhan mereka setiap bulannya selama pandemi ini masih berlangsung. Tapi masalahnya apakah trading for living ini mungkin? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Trading for living mungkin nggak? Kalau misalnya ditanya mungkin apa enggak, menurut saya sangat mungkin. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ini yang terbaik, menurut saya tidak. Tantangan untuk orang yang trading for living itu menurut saya cukup berat. Kenapa cukup berat? Karena seperti ini. Kebutuhan untuk kita bisa hidup sebagai orang normal itu tuh biasanya konsisten. Mungkin kalau misalnya kita proyeksikan dari beberapa tahun terakhir, mungkin kita akan ketemu angka normal kita, nilai-nilai yang kita konsumsi setiap bulan itu akan ketemu di harga berapa. Kita ketemu harga 10.500.000, ini fixed cost kita yang harus keluar. Kalau misalnya ini nggak kita penuhi, hidup kita mungkin nggak stabil. Kebutuhan kita seperti itu. Sedangkan profit trading itu bisa sangat fluktuatif. Mungkin kadang dia di bawah kebutuhan kita, kadang di atas kebutuhan kita, mungkin kadang di bawah lagi, di atas lagi, kadang jauh di atas. Cuman ya intinya profit trading itu sangat fluktuatif, itu sangat volatil. Jadi yang perlu kita cari itu adalah gimana caranya supaya profit trading kita ini selalu memenuhi kebutuhan kita setiap bulan. Supaya apa? Supaya kebutuhan kita nggak kurang, supaya hidup kita ini tetap berjalan seperti biasa. Seperti itu. Dan satu fakta, di market ini kita itu adalah seorang price taker. Apa maksudnya price taker? Kita menerima harga. Suka nggak suka kita sama harga yang ada sekarang, itu menurut saya nggak ada hubungannya. Market tetap akan berjalan, dan itu akan menentukan profit trading kita. Kita adalah seorang price taker. Jadi seberapa keras pun kita bekerja, kalau misalnya market lagi bilang enggak, ya enggak. Jadi kalau misalnya kita lihat history trading kita dalam beberapa minggu terakhir misalnya, kebutuhan kita cuma segini, tapi yang kita hasilkan segini. Oh, jauh di atas kayak gitu. Dan pas kita ngelihat proyeksinya mungkin beberapa minggu terakhir, kita ngelihat kita selalu memenuhi kebutuhan kita. Dan bahkan bisa saving lagi. Kalau menurut saya yang perlu kita lihat dari histori yang dia maksud itu, ISG-nya lagi kayak gimana, marketnya lagi kayak gimana. Kalau marketnya bagus, semua orang asal beli juga, portfolio mereka tetap akan naik. Menurut saya nggak bisa diuji cuma gara-gara ini ISG lagi bagus, kita bisa menghasilkan segini. Ingat bahwa ISG nggak bergerak selalu ke atas. Di tengah dia bergerak selalu ke atas, dia ada koreksi-koreksi ini. Itu yang harus kita hadapi. Seperti itu. Jadi permasalahan-permasalahan itu harus kita hadapi. That's why menurut saya, untuk orang-orang yang berniat untuk trading for living, kita perlu pastikan dulu bahwa kita bisa menghasilkan profit trading yang lebih besar dari kebutuhan. Cara paling amannya kayak gimana? Makin besar modalnya. Kalau modalnya makin besar, tuntutan kita untuk menghasilkan profit itu nggak sebesar kalau modal kita kecil. Misalnya modal kita 10 juta. Sama modal kita 100 juta. Untuk menghasilkan 1 juta dari modal yang 10 juta kita membutuhkan cuan 10%. Sedangkan kalau modal kita 100 juta kita cuma butuh untung 1%. Seperti itu. Jadi tantangannya adalah kalau nggak profit trading kita sangat bagus, kita gedein modal kita. Supaya tuntutan kita itu semakin lebih low risk lah. Kita nggak harus stres, harus trading, harus profit, harus trading, harus profit. Yang menurut saya perlu kita ukur adalah how good you are as traders. Menurut saya ini sangat penting untuk kita ukur.
kalau misalnya kita mau trading for living. Jadi kita ngelihat track record kita ke belakang itu seperti apa. Misalnya, ya contoh seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita baru mengukur berapa minggu ke belakang, kita perlu cek berapa minggu ke belakang ini ada yang krisisnya nggak. Kalau nggak ada, menurut saya itu belum cukup valid. Jadi kita lihat konsistensinya. Seperti apa dia ketika marketnya lagi drop, seperti apa dia ketika marketnya lagi bullish. Jangan sampai pas lagi drop dia turun jauh lebih banyak dari ISG, pas naik dia tumbuh jauh lebih sedikit dari ISG. Kalau kondisi kita masih seperti itu, nggak usah pikirin trading for living dulu deh. Seperti itu. Jadi misalnya contoh kasus return kita 2 kali ISG, apakah ini artinya setiap ISG plus 2 kita plus 4 dan ISG minus 2 kita minus 4? Kan kita nggak mau seperti itu. Pengennya kalau ISG plus 2 kita plus 4, pas ISG minus 2 kita bisa minus 1 mungkin. Kita mengukur semakin jauh kita mengambil history record trading kita, menurut saya itu akan semakin valid. Setidaknya kita ngerti ini di bulan ini, oh ini ISG-nya lagi bagus dan kita bisa tumbuh lebih tinggi. Tapi pas di sini ISG cuma minus 0,1, kita minus 0,9. Di sini ISG minus 0,1, kita minus 2. Di kondisi-kondisi inilah kita perlu catat seberapa bagus portofolio kita terhadap krisis. Jadi dari sini kita bisa cek apakah kita benar-benar bisa untuk trading for living apa enggak. Misalnya kita dari data-data ini aja, kita bisa simpulkan banyak hal. Jadi misalnya kita ngelihat average-nya kinerja trading kita berapa dan kita bandingkan sama ISG. Misalnya kita rata-rata kinerja ISG 0,62, rata-rata kinerja trading kita 1,2. Kalau di rata-rata berarti kita performance kita, portfolio performance kita dibandingkan dengan ISG itu hampir 2 kalinya. Kayak gitu. Jadi kita bisa oke, ini portfolio performance kita hampir 2 kalinya ISG, berarti kita kalau misalnya ISG lagi bagus kita bisa kali 2 nih. Dari data-data ini menurut saya ini yang bisa kita pakai untuk kita tahu seberapa besar modal yang kita butuhkan. Misalnya kita ngelihat di sini rata-rata kinerja trading kita 1,2%. Oke, berarti dengan 1,2% ini kita harus bisa mencukupi segala kebutuhan kita per bulan, ditambah dengan mungkin biaya-biaya yang lain ya, mungkin ada tabungan, mungkin ada biaya asuransi, ada biaya-biaya yang lain. Itu harus tercukupi dengan modal 1,2% ini. Pertama yang tadi saya katakan adalah kita harus tahu seberapa baik kita sebagai seorang trader. Yang kedua, dari ketika kita sudah berhasil mengumpulkan data ini, kita bisa menghitung kebutuhan modal kita berapa. Poin yang paling penting adalah profit trading kita harus lebih besar dari kebutuhan bulanan. Kenapa seperti itu? Orang yang trading for living, dia nggak punya strong source. Kalau misalnya saya sebagai part-time trader, nggak harus bulan depan saya harus untung. Kenapa? Karena saya punya strong source, saya masih bisa ada time tolerance saya yang bisa saya manfaatkan. Jadi misalnya saya tetap dapat source dari tempat lain kok. Saya nggak harus modal saya tumbuh di bulan berikutnya. Sedangkan orang yang full time trader dia mungkin makan dari situ. Kalau yang udah berkeluarga mungkin ada uang sekolah anak, ada biaya untuk tagihan listrik, tagihan bulanan dan lain-lain. Itu kan mesti tetap dibayar. Seperti itu. Jadi mereka ada tuntutan untuk harus profit setiap bulannya. Jadi kalau misalnya saya sih ngelihat skemanya seperti ini, kira-kira. Jadi dari modal trading saya, ini saya alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Karena menurut saya kebutuhan sehari-hari ini modal. Kalau ini nggak bisa saya penuhi, menurut saya trading saya akan jadi jauh lebih kacau. Kenapa? Karena misalnya tadinya makan 3 kali sehari jadi 1 kali sehari, kan itu bikin sangat berbeda kita secara psikologisnya. Seperti itu. Jadi kebutuhan sehari-hari ini menurut saya perlu dimasukkan dalam modal trading. Lalu yang kita bisa lihat dari sini adalah modal trading kita itu tuh harus menghasilkan profit trading. Kalau nggak profit, kita nggak bisa menikmati, kita nggak bisa nabung untuk uang pensiun, dan kita nggak ada tambahan modal. Jadi tuntutan orang yang full time trader seperti yang tadi saya bilang harus profit. Kalau enggak, yang mereka makan itu adalah modal tradingnya. Jadi karena mereka nggak profit, akhirnya mereka makan modal tradingnya. Dan kalau misalnya nggak profit terus-menerus, misalnya tadi rasio yang dari catatan evaluasi kinerja trading kita,
itu 21 dibanding 9. Kalau misalnya 9 ini muncul 9 kali in a row di awal, kita masih bisa survive nggak? Seperti itu. Jadi kita harus bisa mengukur ini seberapa besar modal tradingnya. Dan menurut saya ini seberapa besar modal trading yang harus kita punya, itu kita bisa ukur mulai dari kebutuhan sehari-hari kita dulu. Nanti saya akan jelaskan. Cuman intinya dari profit trading ini ada 25% yang kita harus nikmati supaya kita ngerasa oke, trading ini masih fun. Masih ada yang bisa saya nikmati. Lalu 25% untuk pensiun dan tabungan, ini menurut saya ya untuk masa depan kita. Kita nggak mau trading for living tapi ujungnya hanya just survive. Ya saya sih menurut saya akan jauh lebih baik kalau misalnya kita trading for living dan kita bisa menikmati hidup lebih baik daripada orang-orang lain. Kalau misalnya ini nggak kita sisihkan, time freedom dan financial freedom yang kita kejar dari trading for living ini nggak akan tercapai. Lalu 50% lagi ini untuk apa? Untuk tambahan modal plus dana cadangan dan kebutuhan sehari-hari. Pastinya ketika kita mau trading, kita modal kita maunya lebih besar lagi lah. Dari profit trading yang kita bisa hasilkan, kita pengennya modal kita bisa nambah nih. Terus kita selain kita cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, modal untuk trading kita bisa terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah. Menurut pemahaman saya yang sekarang ya, skema paling sehat untuk orang yang trading for living seperti ini. Jadi untuk menghitung kebutuhan modalnya misalnya kita bisa lihat, oke, profit trading 25% profit trading untuk dinikmati, 25% lagi untuk tabungan, dan 50% profit trading untuk tambahan modal. Seperti yang tadi saya bilang, kebutuhan sehari-hari termasuk modal. Kenapa? Kalau kita nggak memenuhi kebutuhan kita nggak memenuhi kebutuhan makan kita, kebutuhan anak kita, mungkin modal psikologis kita jadi jauh lebih berkurang. Seperti itu. Dan tambahan modal ini, yang tadinya tambahan modal ini adalah 50% profit trading, 25%-nya kita pakai untuk tambahan modal trading, dan 75%-nya kita pakai untuk kebutuhan bulanan. Jadi kebutuhan bulanan kita, ini kita bisa penuhi mungkin sebesar 75% dari tambahan modal, dan 25% untuk tambahan modal trading kita. Lalu kalau misalnya kita tahu kebutuhan bulanan kita 5 juta, oke, kita bisa breakdown seperti ini. 75% tambahan modal harus sama dengan 5 juta. Karena ini apa, ini yang tadi yang kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita ngeliat slide sebelumnya, ini kebutuhan bulanan kita. Berarti 75% dari tambahan modal yang kita hasilkan dari profit trading itu harus sama dengan 5 juta. Sedangkan tambahan modal yang kita maksud di sini itu adalah 50%-nya profit trading kita. Berarti 75% kali 50% dari profit trading itu harus sama dengan 5 juta. Profit trading itu kan tadi kalau misalnya kita ngelihat history yang tadi kita catat di evaluasi kinerja trading kita, profit trading kita itu sama dengan 1,2% modal. Ini dari average yang kita lihat selama beberapa tahun terakhir. Berarti 75% dari 50%-nya 1,2% modal kita itu harus sama dengan 5 juta. Dari sinilah kita bisa dapat modal kita berapa? 1,2 M. Ini mungkin nilai yang cukup bikin kaget. Cuman menurut saya ini nilai yang aman kalau kita mau trading for living dan nggak ngegerus modal kita. Karena apa? Karena kinerja kita itu hanya 1,2% rata-ratanya per bulan. Ini 1,2% kalau dikali 12 aja ini udah hampir 15%. Ini udah kinerja yang cukup oke, dan menurut saya untuk memenuhi kebutuhan 5 juta, modal kita 1,2 M ini menurut saya cukup fair. Karena kita harus makan dari situ. Itu tantangannya orang yang mau trading for living. Jadi menurut saya kalau misalnya ditanya lagi trading for living ini bisa apa enggak? Menurut saya bisa. Cuman pikirkan modalnya. Kalau kita nggak pikirkan modalnya, mungkin kita ya oke, trading for living just survive. Kita nggak akan kemana-mana, nggak nambah modal kita, cuman akan makan dari modal kita yang udah kita hasilkan selama ini. Dan ya menurut saya itu bukan move yang cukup oke. Jadi setelah melihat penjelasan ini, menurut Bapak Ibu sendiri atau menurut teman-teman sendiri, trading for living masih mau Anda lakukan nggak?